warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian sidang jamaah subuh rahimani wa rahimakumullah. Kembali di subuh yang penuh berkah ini, yang sudah memasuki 10 hari terakhir dari bulan suci Ramadan pada tahun ini, hendaknya senantiasa kita tidak bosan-bosannya memanjatkan puji syukur atas segala nikmat yang Allah Tabaraka wa Ta'ala telah berikan kepada kita, terutama atas dua nikmat terbesar, yaitu nikmat Islam dan nikmat iman. Salam dan salawat juga senantiasa kita kirimkan kepada satu-satunya qudwah, panutan ikutan kita, Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana kita ketahui bahwa wajib bagi kita seorang muslim mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara bukti kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bagaimana kita bersemangat dalam mengamalkan atau menghidupkan sunnah-sunnah beliau, dan bagaimana kemudian kita menyebarkan sunnah-sunnah tersebut agar kemudian banyak diamalkan oleh kaum muslimin. Di antara keutamaan daripada menghidupkan sunnah Nabi kita, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih dari sahabat Amr bin Auf bin Zaid al-Muzani radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahya sunnatan min sunnati fa'amila biha an-nasu kana lahu mithlu ajri man amila biha la yanqusu min ujurihim syai'a." Jadi kata Nabi, barang siapa yang menghidupkan satu sunnah dari sunnah-sunnahku kemudian diamalkan oleh manusia, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengamalkannya tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Dalam hadis yang lain, hadis sahih riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah bersabda yang kurang lebih artinya, barang siapa yang menghidupkan sunnahku yang telah ditinggalkan atau dimatikan manusia, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang mengamalkannya tanpa dikurangi pahalanya sedikit pun. Ya, maka cukuplah bagi kita bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, hadis ini sebagai penyemangat ya atau motivasi bagi kita untuk mengamalkan dan menyebarkan sunnah-sunnah Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
terutama keutamaan menghidupkan sunnah Nabi yang telah dilupakan ya oleh manusia itu keutamaannya jauh lebih besar. Seperti yang dikatakan oleh Imam Bukhari bahwa muslim yang terbaik itu adalah muslim yang menghidupkan sunnah-sunnah Nabi yang telah dilupakan oleh manusia. Salah seorang ulama besar abad ini, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala pernah mengatakan berkaitan dengan hadis terakhir yang tadi kita sebutkan, bahwa orang yang mengamalkan sunnah Nabi yang telah ditinggalkan itu mendapatkan 2 pahala. Yang pertama adalah dia mendapatkan keutamaan daripada menghidupkan sunnah Nabi, dan yang kedua adalah dia mendapatkan pahala karena menghidupkan sunnah yang telah ditinggalkan oleh manusia. Maka pada kesempatan kali ini, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami ingin mengangkat 2 contoh ya dari sunnah Nabi yang mungkin sudah banyak ditinggalkan oleh manusia ya, oleh kaum muslimin, bahkan mungkin kurang dikenal. Ya, padahal sunnah ini ya telah dicontohkan oleh Nabi kita Rasulullah SAW dan juga para sahabat. Yang pertama berkaitan dengan kelahiran bayi. Ya, kalau selama ini Bapak Ibu sekalian yang kita ketahui berkaitan dengan sunnah yang berkaitan dengan kelahiran bayi adalah mengazankan bayi yang baru lahir. Ya, walaupun memang ada khilaf ya, ada perbedaan di antara para ulama. Sebagian mengatakan sunnah, sebagian juga mengatakan bukan sunnah ya. Sebab perbedaan ini adalah terjadinya perbedaan para ulama hadis dalam menyikapi kesahihan hadis ya tentang mengazankan bayi yang baru lahir. Tapi insya Allah bagi kita yang mungkin selama ini sudah mempraktekkan, ya insya Allah mengazankan bayi yang baru lahir itu juga merupakan salah satu sunnah Nabi. Namun ada satu sunnah ya yang dilakukan oleh para sahabat, ya artinya populer di zaman para sahabat, tapi sayangnya itu kurang dikenal pada zaman sekarang berkaitan dengan kelahiran bayi. Apa itu Bapak Ibu sekalian? Yaitu mentahnik bayi yang baru lahir. Mentahnik bayi yang baru lahir. Pernah Pak kita dengar istilah tahnik ya? Apa pernah kita dengar? Saya dalam beberapa majelis pengajian ternyata banyak kaum muslimin katanya baru dengar ya istilah tahnik. Padahal ini sebenarnya suatu sunnah yang populer. Ya di antaranya disebutkan dalam kitab Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud yang dikarang oleh salah seorang ulama besar pada zaman dahulu, guru Imam Ibnu Katsir. Ya ahli tafsir yang terkenal itu, Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Guru beliau itu bernama Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Di mana di situ disebutkan ya beberapa hadis-hadis sahih ya tentang tahnik bayi ini. Ya, dan kami tambahkan juga dari beberapa sumber. Di antaranya hadis yang diriwayatkan sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, juga Asma binti Abu Bakar radhiyallahu an ketika beliau melahirkan anak beliau yang bernama Abdullah bin Zubair atau yang lebih kita kenal dengan nama Ibnu Zubair. Ya, anak dari buah pernikahan beliau dengan sahabat Zubair bin Awam radhiyallahu an. Ya, di mana dikisahkan bahwa ketika anak mereka lahir ya, jadi ketika anak mereka lahir, mereka membawanya ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentahniknya dengan kurma, memberikannya nama dan mendoakan keberkahan untuknya. Nah, dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa mereka membawa anak-anak mereka para sahabat itu membawa anak-anak mereka kepada Rasulullah SAW. Nabi mentahniknya dengan kurma, mendoakan keberkahan untuknya dan memberikan nama kepadanya. Nah, apa yang dimaksud dengan tahnik, jamaah sekalian?
Jadi tahnik di sini berasal dari kata ahnak yang artinya langit-langit mulut. Ya, jadi yang dimaksud dengan tahnik itu adalah mengunyah kurma, ya. Dan para ulama menyebutkan bahwa yang afdol itu kurma, ya. Dan ulama juga memang ada khilaf di sini. Sebagian mengatakan kalau tidak ada kurma bisa madu, intinya yang manis-manis. Tapi sebagian juga mengatakan hadis-hadis yang ada menyebutkan bahwa Rasulullah hanya mentahnik dengan kurma. Sehingga tidak ada selain itu, ya. Ini khilaf, ya. Artinya tidak perlu kemudian kita besar-besarkan, dan memang banyak ulama yang menyebutkan bahwa sebenarnya boleh selain kurma kalau kita tidak dapat kurma. Dan para ulama menyebutkan yang afdol itu tahnik itu dengan kurma kering kalau tidak ada kurma basah. Ya, baru setelah itu mungkin bisa madu atau yang manis-manis. Ya, jadi tahnik kurma itu, mentahnik bayi dengan kurma adalah mengunyah kurma sampai halus. Ya, jadi mengunyah kurma sampai halus. Ya, setelah halus dimasukkan ke dalam mulut anak yang baru lahir, kemudian dioleskan ke langit-langit mulutnya. Ya, dioleskan ke langit-langit mulut anak tersebut. Ya, jadi sudah bercampur, ya, dengan air liur, ya. Dan ada penelitian tentang hikmah tahnik ini secara medis, di antaranya yang ditulis oleh seorang ilmuwan terkemuka di Timur Tengah, Dr. Ali Al-Bari, dan sudah dipublikasikan, ya, di dalam satu jurnal ilmiah yang setahu kami, ya, paling populer di Timur Tengah, yaitu Ijaz Al-Ilmi, bahwa kurma, ya, sebagaimana kita ketahui, kata beliau itu 70% kandungannya adalah gula. Jadi ketika kemudian itu bercampur dengan air liur, enzim pada air liur itu mengubahnya menjadi gula asal. Dan itu sangat bagus buat kesehatan. Makanya menurut hasil penelitian beliau bahwa di antara hikmah medis dari tahnik bayi dengan kurma ini adalah bisa menstabilkan kadar gula dalam darah bayi. Ya, terutama anak-anak yang lahir prematur. Ya, sebagaimana kita ketahui, Pak, anak-anak yang lahir prematur itu kan banyak yang kemudian tidak bisa bertahan hidup, ya. Meninggal dunia. Ya, itu sebenarnya penyebab utamanya, kata beliau ini, Dr. Ali Al-Bari, karena kandungan zat gula, ya, atau glukosa dalam darahnya itu rendah. Ya, anak yang lahir prematur itu kan beratnya di bawah 2,5 kg. Kandungan zat gula dalam darahnya itu di bawah 20 mg per 100 ml darah. Dan ini sebenarnya tidak baik. Sehingga dengan adanya, ya, tahnik ini, ya, ini di salah satu hikmah medisnya, ya, menurut penelitian beliau itu bisa menstabilkan kadar gula dalam darah bayi, sehingga kemudian, ya, anak-anak yang lahir prematur itu insya Allah, ya, bisa kemudian punya harapan hidup yang lebih tinggi. Wallahu a'lam. Ya, walaupun Bapak Ibu sekalian, ya, yang namanya sunnah Nabi, kata para ulama, ada hikmahnya atau tidak kita amalkan. Yang penting jelas bahwa memang ada hadisnya sahih, bahwa memang ini sunnah Nabi. Kemudian yang kedua, yang terakhir, ya, ini berkaitan dengan nama. Ya, bahwa salah satu sunnah juga yang dilupakan oleh kaum muslimin adalah mengganti nama yang jelek dengan nama yang baik. Nah, disebutkan juga dalam kitab Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud, dalam beberapa hadis sahih dikisahkan bahwa Rasulullah SAW kalau bertemu dengan sahabat yang namanya artinya jelek, ya, yang aneh-aneh, itu beliau tanpa basa-basi, ya, tanpa kompromi, menyuruh segera untuk menggantinya. Ya. Kan kita di zaman sekarang ini kan ada orang namanya sudah, mohon maaf, ya, Bapak Ibu sekalian, sudah nyata-nyata banyak yang kasih masukan, kayaknya nama ini kurang bagus, artinya kurang bagus. Terus biasanya mereka mengatakan, saya tidak bisa ganti karena ini nama pemberian orang tua saya menghargai pemberian orang tua saya. Zaman Rasulullah pun juga begitu. Ya, ada sahabat namanya itu artinya kurang bagus, disuruh ganti sama Rasulullah. Terus dia mengatakan ini pemberian kakek saya, bapak saya. Tapi Nabi tidak ada alasan, disuruh segera ganti. Misalnya ketika Nabi bertemu dalam hadis sahih, bertemu seorang sahabat namanya Hazan. Ya, Hazan. Hazan ini artinya yang suka menangis, yang suka bersedih.
Maka kemudian Rasulullah menyuruh untuk menggantinya dengan nama Sahal yang mudah. Sempat sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, ini pemberian nama kakek saya. Ya. Dia tidak mau ganti. Maka apa yang terjadi? Dalam riwayat yang sahih disebutkan bahwa ya, ini sahabat selalu dirundung, dia dan keluarganya selalu dirundung kesedihan. Ya, nanti dia ganti namanya seperti yang dianjurkan Rasulullah, baru dia dijauhi dari kesedihan. Nabi juga bertemu dalam hadis riwayat Muslim, bertemu dengan seorang sahabiah namanya Asiyah yang suka bermaksiat. Kan dulu sahabiah itu waktu masih jahiliyah kan namanya aneh-aneh, Pak ya. Ya, dan ketika mereka masuk Islam, ada di antara mereka masih membawa nama itu. Kemudian itu biasanya disuruh oleh Nabi untuk ganti. Seperti Abu Hurairah ya, Abu Hurairah radhiyallahu an, nama beliau sebelum masuk Islam itu adalah Abdus Syams, hambanya matahari. Ya, hambanya matahari. Nah, ini Rasulullah SAW kemudian menyuruh sahabiah ini untuk mengganti namanya. Ya, kata Nabi, anti jamilah, ganti nama tak, anti jamilah. Ya, kita jamilah, yang cantik, yang baik. Beliau juga bertemu dengan seorang sahabat namanya Abdul Hajar, hambanya batu. Maka Nabi suruh ganti ya, ganti nama tak, Abdullah. Ya, dan kata Rasulullah, sebaik-baik nama itu adalah Abdullah dan Abdurrahman. Ya, Abdullah dan Abdurrahman. Jadi jamaah sekalian, kalau misalnya kita diberikan nama yang kurang baik dari orang tua kita, yang artinya kurang baik, maka sunnahnya itu kita ganti. Bagaimana Ustadz kalau kemudian sudah dokumen, saya sudah umur sekian, masa mau diganti nama di ijazah, diraporkan, banyak biasa begitu. Ya tidak perlulah, tidak perlu diganti. Tapi kan dalam keseharian kita sosialisasi kepada orang bahwa ini loh nama hijrah saya ya, kan biasa banyak begitu ya. Ini loh ini nama saya yang lebih Islami. Ya, karena dalam Islam itu Bapak Ibu sekalian, nama itu persoalan prinsip. Kita masih banyak kaum muslimin punya mindset apalah arti sebuah nama. Nama itu tidak penting, yang penting orangnya baik. Itu masih banyak kaum muslimin begitu. Padahal dalam Islam tidak seperti itu. Ya, dalam hadis hasan riwayat Abu Daud, Rasulullah pernah bersabda, "Innakum tud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum fahsinu asma'akum." Sesungguhnya kalian di hari kemudian nanti akan dipanggil dengan nama-nama kalian dan nama bapak-bapak kalian. Fahsinu asma'akum, pakabajiki arenta, perbaikilah nama-nama kalian, kata Rasulullah. Jadi nanti di akhirat kita akan membanggakan nama kita, pemberian orang tua kita. Orang tua kita juga akan membanggakan nama pemberian orang tuanya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, sebagaimana dinukil oleh Imam Ash-Shamakhsyari dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin, menyebutkan bahwa salah satu kewajiban dari orang tua ya kepada anaknya adalah memberikan nama yang baik. Ya, maka jamaah sekalian, saya mengajak diri saya pribadi, para kita semua, ya mari kita tunaikan haknya anak kita. Jangan kita pandang enteng pemberian nama. Ya, hendaknya kita memberikan nama yang baik buat anak kita, dan kalaupun kemudian pemberian nama orang tua kita kurang baik, ya kalau bisa kemudian kita menggantinya. Ya. Saya sengaja menyampaikan ini karena fakta di lapangan masih banyak sebagian saudara-saudara kita kaum muslimin seperti Indonesia ini memberikan nama-nama yang nyeleneh ya pada anaknya. Beberapa subuh yang lalu ya sempat diskusi, sudah selesai sholat subuh ya, ada teman ya dosen senior ya di kimia, jurusan kimia di Unhas. Beliau cerita, ya beliau dapat cerita juga dari temannya. Ya, katanya ini kisah nyata ya. Ada katanya seorang bapak itu namanya itu dikasih nama sama orang tuanya siapa? Perampok. Ya perampok Pak ya. Waduh, gimana kira-kira kalau nama kita perampok? Bapak namanya siapa? Perampok. Terus nanti anaknya juga, ini anaknya siapa? Anaknya perampok. Ya, padahal nama orang. Ya, termasuk Indonesia ini kan macam-macam nama ya. Yang viral itu ya. Ada Satria Baja Hitam. Ya. Ada Anti Denraf, ada bapak itu sangat viral namanya siapa? Jas Hujan. Jas Hujan Pak ya. Yang kemarin juga sempat viral, ada seorang bapak dari Malang ya, kelahiran 25 Desember, itu dikasih nama orang tuanya siapa? Selamat Hari Natal. Ya,
selamat hari Natal. Macam-macam. Ya, ada juga kami lihat calon peserta CPNS di salah satu kabupaten di Jawa Tengah sempat viral juga. Namanya itu Ultraman. Ya, ini insya Allah langsung lulus ini Departemen Pertahanan Keamanan. Ya, melindungi bumi dari alien. Termasuk ada juga yang kasih nama ya terlalu pendek buat anaknya. Kemarin viral di Sumatera, 2 bersaudara, yang laki-laki namanya O dan yang perempuan namanya Z. Ya, 1 huruf saja Pak, O dan Z. Sebaliknya juga ada yang tak lewat-lewat memberikan nama anaknya terlalu panjang. Ya, sampai akhirnya ini yang saya baca ceritanya di media online, petugas catatan sipil terpaksa hanya menulis karena capek mungkin mengetik, hanya menulis saja 1 huruf di KTP-nya. Jadi ini cewek Yogyakarta, sekarang sudah mahasiswi di Universitas Negeri Yogyakarta, kelahiran 27 Desember ya 1997. Saking panjangnya namanya Pak, akhirnya di KTP, di dokumen-dokumen resmi itu hanya 1 huruf saja, Y. Padahal namanya bukan 1 huruf, namanya itu sangat panjang. Ya, nama aslinya itu Aiwinur Siti Diah Ayu, Mega Ningrum, Dwi Pangestuti, Lestari Endang Pamikasi, Sri Kumalasari Dewi Puspita Anggreni. Ya, yang saya tidak bisa bayangkan yang jadi calon suaminya nanti pada saat akad nikah. Ya, kayaknya ini harus pakai contekan. Kalau tidak selesai-selesai ini akad nikah ya. Iya, disuruh ulang terus ya. Ini sempat menjadi nama terpanjang di Indonesia. Tapi 2019 kemarin dipecahkan rekornya oleh seorang anak laki-laki yang lahir bulan Maret 2019. Ya, namanya itu Rangga Madipa Sutrajiwa Kordosega Akre Askala Mugal Ikhanat Akbar Sahara Vitorik Siat Saifuddin Kutus Kosala Suratalenta. Wah, ini lebih panjang lagi. Ya, terakhir ini jamaah sekalian, bahkan di masa pandemi ini ternyata di Indonesia ini banyak orang tua kasih nama yang aneh-aneh buat anaknya. Ada anak bayi yang kemarin lahir 28 Maret tahun 2020. Ya, itu dikasih nama orang tuanya siapa? Virus Abdul Covid. Ya, padahal kan tidak boleh itu Abdul diikuti nama makhluk ya. Ya, harus nama nama Asmaul Husna ya. Ya, berarti virus hambanya Covid ya. Nah, ada juga yang kemarin sempat viral, kelahiran Maret juga 2020, anak cewek ini, kalau tadi anak cowok, namanya itu Karantina Covida Corona. Ya. Saya rasa mungkin ini saja dulu karena ada tanya jawab. Bapak dan Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan. Jadi kesimpulannya ada 2 sunnah yang mudah-mudahan bisa kita hidupkan. Yang pertama adalah mentahnik bayi yang baru lahir, dan yang kedua adalah mengganti nama yang artinya jelek dengan nama yang artinya baik. Saya rasa mungkin ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.